Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alaikum li fadhil kitab Syekh Syatibi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وبيان عدم الاستحسان فيه, adapun penjelasan ketidakbaikan fihi di dalam ilmu, min aujuhin muta'addidatin, ialah melalui beberapa aspek yang banyak, bisa ditinjau dari beberapa aspek. Minha, ialah termasuk dari aujuh, annahu, sesungguhnya ilmu, syughlun, ialah menyibukkan diri, amma, meninggalkan sesuatu, yakni yang butuh siapa orang, atau amma yaknihi, membuang dhamir ini, yakni yang butuh siapa orang, min amri taklifi, dari urusan taklif, allazi, amrut taklif tuwiqah, yang dikelilingi dengan amrut taklif, al mukallafu, tuwiqah, yang dikelilingi dengan amrut taklif, al mukallafu, siapa mukallaf, menyibukkan diri bima, dengan sesuatu, layakni, yang tak butuh siapa orang. Karena la yang bani, tak terbangun, ala dzalika, atas ilmu tersebut. Ilmu apa? Ilmu yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf, seperti ilmu filsafat atau ilmu-ilmu yang lain. Karena la yang bani, tak terbangun, ala dzalika, atas ilmu tersebut, faidatun, apa sebuah faidah, la fid dunya, baik tidak terbangun fid dunya, di dunia, wala fil akhirat, dan juga di akhirat. Amma fil akhirat, sementara adapun di akhirat, fa innahu, maka karena sesungguhnya orang, yus'alu, ialah akan ditanyakan siapa orang, amma, tentang sesuatu, umiro, yang diperintah siapa orang, bihi, dengan amma, au nuhiya, atau dilarang siapa orang, anhu, dari amma. Wa ma fid dunya, sementara adapun di dunia, fa inna ilmahu, karena sungguhnya ilmunya orang, pengetahuannya orang, bima, terhadap sesuatu, ulimah, yang diketahui, apa ma min dzalika, dari hal tersebut, la yazidu, ialah tidak menambah, apa mahu, kepada orang, fi tadbiri rizkihi, di dalam mengatur keuangannya atau rezekinya orang, wala yang kusuhu, dan juga tidak mengurangi, apa mahu, kepada rizki. Jadi mempelajari ilmu yang tak ada kaitannya dengan urusan mukallaf, dengan perbuatan mukallaf, perbuatan yang konsekuensinya ke haram, ke mubah, dan seterusnya, itu tak ada gunanya, baik kegunaan di dunia atau kegunaan di akhirat. Kalau di kegunaan di akhirat sudah jelas, kita akan diminta pertanggungjawaban tentang perbuatan kita. Sementara kita mempelajari ilmu yang tak berkaitan dengan perbuatan kita, jelas tak ada gunanya. Sementara kegunaan di dunia, kenapa tak berguna? Karena mengetahui hal tersebut itu tak akan berdampak terhadap penambahan rizki kita. Sementara yang dianggap bermanfaat di dunia itu, kalau bermanfaat terhadap kesehatan kita, terhadap rezeki kita, dan semacamnya. Dan mempelajari itu tidak ada ke sana. Wa amal ladzatu, sementara adapun kesenangan, kenikmatan, al-hasilatu, yang tercapai, anhu, dari ilmu, fil hali, ketika mempelajarinya, fala tafi, maka tak mencukupi, apa al-ladzah, fala tafi, maka tak mencukupi, masyaqqatu tisabiha, apa kesulitan mencari ilmu laddah itu, wa ta'ibu talabiha, dan apa capeknya mencari ladzah itu, tak mencukupi biladzati husuliha, dengan kenikmatan memperolehnya. Jadi kenikmatan yang dicapai oleh seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu
yang tak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf, kenikmatannya itu tidak sebanding dengan kecapaian yang ia peroleh pada saat mempelajarinya. Orang yang mempelajari filsafat dengan tekun, memutar otak sampai capek, kemudian dia menemukan kenikmatan di akhir. Nah, kenikmatan ini menurut musannif tak sebanding dengan kecapaian yang ia dapat di pertengahan usahanya itu, di pertengahan mencari itu, sehingga ada gunanya. Guna apa? Wa in furida, dan apabila dibayangkan annas sungguhnya fihi ala di dalam ilmu faidatan, adapun faidah fid dunya di dunia, maka famin syarti kauniha, ialah syarat dari adanya faidatan ialah sebagai faidah, syahadatus syar'i ialah mendukungnya syariat laha terhadap faidah, bidzalika terhadap ilmu tersebut. Kalau misalnya dibayangkan, oh di sana ada faedah. Nah, faedah itu bisa dianggap faedah kalau ada tuntunannya di syariat, ya. Sesuatu dianggap berfaedah terhadap seseorang apabila oleh syariat itu dianggap faedah. Kalau faedah itu oleh syariat tidak dianggap faedah, maka itu bukan faedah. Bingung ya? Contohnya ini. Wa kam min laddatin, dan banyak sekali kenikmatan, wa faidatin, dan beberapa keuntungan, ya'uddu yang menganggap kepada kenikmatan dan keuntungan itu al-insanu siapa manusia kadzalika sebagai keuntungan, walaisat namun tidak ada apa keuntungan atau kenikmatan itu fi ahkami syar'i di dalam hukum-hukum syariat illa ala diddi kecuali kebalikannya. Kadang ada kenikmatan atau keuntungan yang oleh manusia itu dianggap faidah, dianggap manfaat, namun oleh syariat itu dianggap bahaya. Seperti apa? Kazina, seperti zina. Orang berzina itu kan merasa nikmat, merasakan laddah, tapi itu bukan sebuah manfaat karena oleh syariat dilawan itu. Wasyurbil khamri, dan meminum khamr, di sana ada faedah, menyegarkan bagi orang yang kedinginan. Tapi tidak, menurut syariat itu bukan faedah, sehingga faedah yang oleh manusia dianggap faedah tapi oleh syariat bukan faedah, maka itu secara umum bukan faedah, tidak dianggap faedah. Sesuatu bisa dianggap faedah kalau sesuatu itu oleh Al-Quran atau oleh hadis didukung sebagai faedah. Seperti minum khamar, oh saya punya faedah, tapi kan oleh syariat gak diakui sebagai faedah, itu bukan faedah secara syar'i. Wasairu wujuhil fiski, dan seluruh jalan-jalan kefasikan, wal ma'asi, dan maksiat, allati wujuh yata'allaku yang berhubungan biha dengan allati waradun ajilun, apa keuntungan sesaat, apa keuntungan saat itu. Faedan, maka ketika itu qad'uz zamani, adapun meluangkan waktu, fima untuk sesuatu, la yujadni samratan, yang tak menghasilkan apa ma samratan akan kemanfaatan fid daraini, di dalam dua rumah, yaitu di dunia dan di akhirat. Mata'uti lima yujadni samratah, di samping menyia-nyiakan sesuatu yujni yang dapat menghasilkan apa ma samrata akan kemanfaatan, min fi'li ma la yambaghi, termasuk melakukan sesuatu la yambaghi yang tak seharusnya dilakukan. Meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang tak bermanfaat sembari meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, itu adalah melakukan sesuatu yang tak berguna. Wa minha, dan termasuk dari aujuh muta'addidah, anna syar'a, sungguhnya syariat, qad ja'a, sungguh datang apa syariat, bibayani ma, untuk menjelaskan sesuatu, tasluhu yang layak bihi terhadap ma ahwalul abdi, apa tindak tanduk hamba, fid dunya di dunia, wal akhirati dan akhirat, ala atammil wujuhi, dengan proses yang sangat sempurna, dengan jalan yang sangat sempurna, wa akmaliha, dan sangat sempurna sama ya. Fama, maka adapun sesuatu, kharaja yang keluar apa ma andalika dari batasan tersebut, qad yudhannu, kadang diduga anna apa sungguhnya ma ala khilafi dzalika, ialah menyalahi kodrat syariat. Kodrat syariat, syariat itu datang untuk menjelaskan sesuatu yang bermaslahat, sesuatu yang maslahat terhadap hamba, sehingga setiap sesuatu yang kembalinya tidak kepada maslahatul abdi,
itu ditinggalkan saja ya. Qad yudhannu ala khilafi dzalik. Jadi sesuatu yang tak menghasilkan maslahat itu diduga itu bukan ajaran syariat, karena syariat itu pasti muaranya ke maslahat. Sehingga setiap ajaran syariat yang tak menghasilkan maslahat bagi hamba itu diduga bukan bagian dari syariat. Wa huwa musyahadun, dan adapun hal tersebut, adapun dalik musyahadun bisa disaksikan fit tajribati, di dalam pengujian al-adiyati yang bersifat empirik, yang bersifat adi. Fa inna amatal mustaghilina bil ulumil lati, karena sungguhnya kebanyakan orang-orang yang menyibukkan diri, fa inna amatal mustaghilin, karena kebanyakan orang yang menyibukkan diri bil ulum, dengan beberapa ilmu, allati ilmu la tata'allaku, yang tak berkaitan biha dengan allati, samratun taklifiyatun, apa manfaat taklif, tadkhulu, maka akan masuk alaihim, atas mereka, fiha, di dalam ulum, al fitnatu, apa fitnah, mempelajari ilmu yang tak ada manfaat taklifnya hanya akan mengantarkan orang yang mempelajarinya menuju fitnah. Wal khuruju, dan akan melenceng anis suratil mustaqimi, dari jalan yang lurus. Wa yathuru, dan menyebar bainahum, di antara mereka, al khilafu, apa perselisihan, wan niza'u, dan pertentangan, al muaddi, yang mengantarkan apa pertentangan itu, ila taqatu'i, kepada perpecahan, wat tadaburi, dan permusuhan, wat ta'assubi, dan kefanatikan. Itu hanya akan memunculkan perpecahan, bahkan fanatisme, hatta tafarruqu, sehingga tercerai-berai siapa mereka, syi'an, menjadi beberapa golongan. Wa idza fa'alu, apabila melakukan siapa mereka orang zalika, akan hal tersebut, kharaju, maka akan keluar siapa mereka, anis sunnati, dari sunnah Nabi. Walam yakun, dan tidak ada aslut tafarruqi, apa penyebab ketercerai-beraian itu, illa bihadza sababi, kecuali sebab ini. Asal muasal orang terpecah, asal muasal perpecahan itu, aslut tafriqo itu, tidak ada kecuali salah satunya ini. Apa? Mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan amrun taklifiyun, dengan manfaat taklifiyah. Menyibukkan diri dengan itu hanya akan menimbulkan fitnah-fitnah ya. Ini mungkin pengalaman musannif ini pengalaman pertentangan antara filosof dan ulama sufi ketika itu ya, yang mempelajari ilmu-ilmu yang tak bermanfaat seperti itu hanya akan memunculkan perpecahan-perpecahan. Haitsu taraku, sekiranya meninggalkan siapa mereka al-iktisara, untuk mencukupkan minal ilmi, terhadap ilmu, minal ilmi, dari ilmu, mencukupkan alama terhadap sesuatu, yakni yang butuh siapa orang. Jadi cukup mempelajari ilmu yang ia butuhkan. Wa kharaju, dan keluar siapa orang, ilama, kepada sesuatu layak nih yang tak mereka butuhkan. Itu semua sebabnya satu, tidak merasa cukup terhadap ilmu yang dia butuh, tapi malah juga mempelajari ilmu-ilmu yang tak dibutuhkan. Falidzalika, oleh karena itu, fadzalika, maka ada pun hal tersebut, fitnatun, adalah sebuah ujian, alal muta'allimi, atas orang yang belajar, wal alimi, dan orang yang alim. Wa iradu syari', adapun berpalingnya syari', ma'husuli su'ali, padahal terjadinya pertanyaan, ma'husuli su'ali, padahal ada pertanyaan, berpaling anil jawabi, untuk menjawab, min audahil adillah, termasuk dalil yang paling jelas, ala anna tiba mithlihi, bahwa sungguhnya mengikuti semisal dalik, minal ilmi, berupa ilmu, fitnatun, adalah sebuah fitnah, au ta'tilun, atau menyia-nyiakan, lizzamani, terhadap waktu, fi ghairi tahsilin, tanpa ada hasilnya. Wa minha, dan termasuk dari aujuh, anna tatabbu'an nadhari, sesungguhnya meneliti kajian atau mempelajari setiap teori, fi kulli syai'in, dalam segala hal, wa tatallubi ilmihi, dan mempelajari ilmunya syai',
min sya'nil falasifati adalah termasuk karakter para filosof. Mempelajari setiap sesuatu sampai ke akar-akarnya itu adalah karakter para ahli filsafat. Alladzina falasifah yatabarra'ul muslimuna, yang semoga terbebas al muslimuna siapa umat Islam minhum dari mereka filosof. Walam yakunu sementara tidak demikian siapa filosof, walam yakunu sementara tidak ada siapa filosof, kadzalika ialah demikian mempelajari ilmu sampai ke akar-akarnya itu illa bita'allukihim, kecuali disebabkan terkaitnya mereka filosof bima dengan sesuatu yukhalifu yang berbeda apa as-sunnata kepada sunnah. Filosof itu melakukan hal demikian tak lain hanya karena mereka itu perbuatannya tak sesuai dengan sunnah. Tak lain hanya menyalahi sunnah, gitu ya. Fattibahum, maka adapun mengikuti filosof fi nahlatin hada, dalam kesempatan yang ini, fi nahlatin dalam sebuah kesempatan, hada yang adapun ini sya'nuha adalah karakternya nihlah, qata'un azimun adalah kekeliruan yang besar. Fattibahum, maka adapun mengikuti filosof fi nihlatin dalam sebuah kajian, hadza yang adapun ini sya'nuha adalah karakternya nihlah, qata'un azimun adalah kekeliruan yang sangat besar, wanhirafun dan berpaling anil jadati dari jalan yang lurus, wujuhu adamil istihsani adapun aspek ketidakbaikannya kathiratun ialah banyak. Fa'ingkila, kalau kita ditanya, al-ilmu mahbubun alal jumlah, ilmu itu baik secara keseluruhan, umatlubun alal itlaq, dan harus dicari secara mutlak, harus dicari semuanya, dituntut dicari alal itlaqi secara mutlak. Wa qad ja'at talabu fihi, dan sungguh datang at-talabu apa tuntutan fihi di dalam ilmu ala siyagil umumi, dengan menggunakan redaksi yang umum, wal itlaqi dan mutlak. Fatantadimu, maka tersusun siyaguhu apa redaksinya ilmu itu, kulla ilmin terhadap setiap apa, fatantadimu maka tersusun siyaguhu apa redaksinya umum dan mutlak itu, kulla ilmin terhadap seluruh ilmu. Kalau ditanya dari awal kan dijelaskan tak seharusnya seluruh ilmu itu dipelajari, ada ilmu-ilmu yang tidak harus dipelajari. Kalau kemudian dikritik, ilmu itu mahbubun alal jumlah, ilmu itu baik secara umum, dan perintah untuk mencarinya pun juga umum, tidak dibedakan harus mencari ilmu apa, pokoknya semua ilmu harus dicari gitu, harus dipelajari. Wa min jumlatil umuli, dan ialah wa min jumlatil ulumi, dan ialah termasuk jumlah ilmu itu ma adapun sesuatu yata'allaku yang berkaitan bihi dengan ma amalun apa perbuatan, wa ma la yata'allaku dan sesuatu la yata'allaku yang tidak berkaitan bihi dengan ma amalun apa perbuatan. Dan termasuk ilmu adalah ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf, dan ilmu-ilmu yang tak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sehingga mempelajari ilmu secara keseluruhan itu baik, ilmu apapun itu, ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu apapun, pokoknya bernama ilmu, baik itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau tidak, itu baik, itu harus boleh dipelajari. Ini menurut yang mengkritik. Kalau andaikan dikritik begitu. Fatakhsisu ahadin naw'aini bil istihsani, maka adapun mengistimewakan salah satu macam ilmu bil istihsani dengan sifat baik, dunal akhari tidak ilmu yang lain, tahakkumun adalah sebuah pemaksaan, itu tahakkum. Ayat Al-Quran yang menyuruh manusia untuk mempelajari ilmu itu umum, ilmu apapun. Sehingga mengkotak-kotakkan ilmu, ada ilmu baik, ada ilmu jelek, itu adalah sebuah pemerkosaan teks, adalah sebuah pemaksaan, gitu ya. Tahakkum. Seandainya dikritik seperti itu, gimana cara jawabnya? Nanti ada cara jawabnya. Wa aidan, dan demikian pula, faqad qala, sungguh berkata al ulama, siapa ulama, inna ta'alluma kulli ilmin fardu kifayatin, sesungguhnya mempelajari setiap ilmu itu fardu kifayah, kasihri seperti sihir,
Wattol samati dan ilmu tol samat, ilmu yang sulap, wa ghairihima dan lainnya sihir dan tol samat, minal ulumi berupa beberapa ilmu al-ba'idatil gharati yang jauh tujuannya atau yang jauh tujuannya anil amali dari perbuatan mukallaf. Fa ba'dunnuka fama maka adapun apa dzunnuka ialah dugaanmu bima dengan sesuatu qaruba yang mendekati apa ilmu minhu terhadap ma kal hisabi seperti ilmu matematika wal handasati dan ilmu handasah. Apa itu handasah? Ini ilmu arsitektur wa syibhi dzalika dan semacamnya itu. Wa aidan dan begitu pula fa ilmu tafsir, maka adapun ilmu tafsir min jumlatil ulumil matlubati adalah termasuk ilmu yang harus dicari. Waqad badahal qad la yambani sungguh tak terbangun alaihi atas ilmu tafsir amalun apa perbuatan gitu. Ilmu tafsir itu adalah ilmu yang harus dipelajari padahal tidak ada konsekuensi terhadap perbuatan mukallaf gitu. Wa ta'ammal dan renungkanlah olehmu hikayat al-Fakhri Razi akan ceritanya Imam Fakhri Razi. Imam Fakhri Razi punya cerita begini. Anna ba'dul ulama'i, sesungguhnya ada sebagian ulama marra lewat bi yahudiyin bertemu dengan seorang Yahudi wa baina yadayhi dan di hadapan orang Yahudi ialah di hadapan orang Yahudi itu muslimun adapun orang Islam. Yaqra'u yang membacakan siapa Yahudi alaihi terhadap muslim ilmu hayatil alami tentang ilmu hakikat alam, tentang ilmu bentuk alam, ilmu geografi ya. Ada seorang ulama suatu ketika dia berjalan melihat seorang Yahudi yang sedang menjelaskan ilmu geografi terhadap seorang muslim. Orang Yahudi ini sangat luas penjelasannya. Fasala kemudian bertanya siapa ulama tadi yang lewat itu al-Yahudi kepada si Yahudi amma tentang sesuatu yaqru yang sedang membaca siapa Yahudi ini alaihi terhadap muslim. Si ulama ini penasaran apa yang dijelaskan orang Yahudi itu terhadap si muslim. Akhirnya memberanikan bertanya, apa yang kamu jelaskan? Faqala kemudian menjawab siapa Yahudi lahu terhadap ba'dul ulama, ana saya ini ufassiru lahu sedang menafsirkan siapa saya lahu terhadap muslim ayatan kepada satu ayat min kitabillah. Yang saya jelaskan adalah salah satu ayat dari Al-Qur'an. Fas'alahu kemudian bertanya siapa ba'dul ulama itu kepada Yahudi, ma adapun apa hiya adapun ayat itu? Ayat yang mana? Wa huwa dan adapun ulama itu muta'ajjibun ialah kaget. Jadi si Yahudi ini kan menjelaskan kepada orang Islam yang di hadapannya itu menjelaskan tentang ilmu geografi, ilmu bentuk bumi. Ketika ditanya apa yang kamu jelaskan? Yang saya jelaskan ini hanya satu ayat dari ayat Al-Quran, kata si Yahudi ini. Loh, ulama ini kaget. Loh, ayat yang mana? Faqala kemudian menjawab si Yahudi, qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala, afalam yanduru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ayat itu yang dijelaskan oleh Yahudi. Tafsir ayat ini yang dijelaskan. Afalam yanduru ila as-sama'i fawqahum. Tidakkah kamu melihat langit yang di atas mereka? Kaifa banaynaha bagaimana kami membangun itu? Wa zayyannaha dan kami menghiasnya. Wa ma laha min furuj. Padahal tidak ada tiangnya. Gimana langit ada di atas, dihiasi pakai bintang padahal tidak ada tiang-tiangnya. Nah, ayat ini yang coba dijelaskan oleh Yahudi ini kepada si muslim. Kaget si ulama ini. Qala al-Yahudi berkata siapa Yahudi, fa ana maka adapun saya ubayyinu ialah menjelaskan siapa saya lahu kepada si muslim kaifiyata banaiha wa tazyiniha kepada cara dibangunnya langit wa tazyiniha dan cara menghiasi langit seperti apa. Itu malah orang Yahudi yang memahami ini. Fastahsana maka menganggap baik zalika terhadap penjelasan Yahudi itu al-alimu siapa orang alim atau minhu dari orang Yahudi. Fastahsana maka menganggap baik zalika akan hal tersebut al-alimu siapa orang alim tersebut minhu dari Yahudi.
Hadza makna hikayati, adapun ini makna hikayati adalah hikmah dari cerita, la lafzuha, bukan lafaz dari cerita itu. Wa aidan, dan begitu juga fa inna qaulahu ta'ala, sungguhnya firman Allah Ta'ala, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Yasmalu, mencakup apa qaulu Ta'ala ini, kulla ilmin, kepada setiap ilmu, dahara fil wujud, yang tampak apa ilmu fil wujud dalam kenyataan, bin makulin, baik itu yang bersifat rasional, au mangkulin, atau yang bersifat syariat, bersifat mangkul, muktasabin, baik yang harus diusahakan, au mauhubin, atau yang berbentuk karunia, wa asbahaha, dan beberapa serupanya ayat, minal ayati, dari beberapa ayat Al-Quran. Wa yaz'amu, dan menduga, al-falasifatu, siapa orang ahli-ahli filsafat, anna haqiqatal falsafati, sesungguhnya hakikat dari filsafat, innama huwa nadharu fil mawjudat, adalah mengkaji terhadap benda-benda yang ada, alal itlaqi, secara mutlak, benda-benda yang wujud, min haitsu tadullu, dari segi tadullu, menunjukkan apa mawjudat, ala soniha, atas penciptanya mawjudat. Para filsafat itu menduga bahwa kajian filsafat itu adalah mengkaji benda-benda yang konkret ini. Dari segi apa mengkajinya? Dari segi bahwa benda ini bisa menunjuk terhadap penciptanya. Itu kan ada manfaatnya. Wa ma'lumun, dan ialah diketahui, tuliba, diperintah, an-nadharu, apa mengkaji, fid dalaili, di dalam beberapa dalil, wal makhluqati, dan di dalam beberapa makhluk. Sementara mengkaji dalil dan mengkaji makhluk itu diperintahkan oleh Allah. Sehingga ilmu filsafat itu bukan ilmu yang jelek, tapi ilmu yang bagus. Itu cara mempertahankan. Kenapa kok bagus? Karena ilmu filsafat itu mempelajari maujudat, mempelajari hal-hal yang konkret. Dari segi apa dipelajari? Dari segi hal yang konkret itu bisa menunjuk kepada penciptanya. Fahadhihi, maka adapun ini, wujuhun, adalah beberapa aspek, tadullu, yang menunjukkan apa wujuh, ala umumil istihsani, atas meratanya kebaikan, fi kulli ilmin, terhadap seluruh ilmu, alal itlaqi, secara mutlak, wal umumi, dan secara umum. Ini kritikannya, dikritik. Jadi dari awal kan ada ilmu-ilmu yang tak boleh dipelajari karena tidak ada manfaatnya, termasuk ilmu filsafat. Tapi ini dikritik. Fal jawabu anil awal, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim.